Shalom jemaat GB City of Love dan saudara sekalian yang sudah bergabung di dalam ibadah online minggu ini. Welcome. Dan saya yakin kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya mau mengingatkan kembali untuk minggu ini bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia dapat melalui barcode yang sudah kami siapkan. Caranya adalah buka dari beberapa aplikasi yang kita punya seperti Gojek, OVO, Dana, atau MBCA. Lalu pilih scan atau pay dan khususnya untuk MBCA pilih QR. Setelah kita lakukan itu semua nanti akan muncul data dari GBI City of Love dan kita bisa masukkan nominal sesuai dengan yang kita ingini. Lalu pilih bayar. Setelah itu nanti ada dari beberapa aplikasi yang membutuhkan PIN atau kode yang kita punya dan setelah itu kita bayarkan. Dan setelah kita melakukan itu semua nanti akan ada tanda bahwa kita sudah berhasil melakukan transaksi tersebut. Dan tanpa berlama-lama lagi untuk minggu ini, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah kita minggu ini. So, enjoy the service. Emmanuel, God bless you. Haleluya, siapkan hatimu saudara, berikan yang terbaik pada hari ini. Katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lebih sungguh lagi katakan saudara, langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Dan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. haleluya. Dia Allah yang besar saudara. Terima kasih Yesus, Kau baik Tuhan. Katakan, Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. katakan ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku.
Engkau pribadi yang sempurna di hidup kami Tuhan Yesus. Kami gak bisa balas Tuhan cinta kasih-Mu Tuhan yang begitu besar di kehidupan kami Tuhan Yesus. Biar hari ini Tuhan Kau disenangkan ya Bapa oleh persembahan kami Tuhan Yesus. Mari bawa hatimu saudara, sembah Dia. Yesus pribadi sempurna, penolong hidupku, selamatkan jiwaku. Yesus selalu besertaku, Bapa yang setia, tak pernah tinggalkan anaknya. Kasih-Mu sempurna, termulia, penuhiku dengan Roh-Mu. Nama-Mu terbesar, agung dan perkasa. Kau Tuhan yang bangkit dan menang. Terima kasih Yesus Tuhan. Katakan saudara, Yesus selalu besertaku, Bapa yang setia,
termulia, penuhiku dengan roh-Mu, nama-Mu terbesar, agung dan perkasa. Kau Tuhan yang bangkit dan menang, kekuatanku di dalam-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan-Mu nyata dalamku, tak akan ku ragu. Kekuatanku di dalam-Mu, Yesus Kristus. Penyertaan-Mu nyata dalamku, berikan hidupku kepadamu, Yesus. Kami bersyukur, Kau yang terbaik, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Kau Yesus yang besar di hidup kami. Tuhan, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa,
Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati lewat setiap pujian penyembahan yang ada di minggu ini. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta John Max. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara berdoa bersama untuk beberapa pokok doa yang kita punya di minggu ini. Mari kita berdoa. Bapak yang bersyukur, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami masih punya kesempatan untuk kami bisa ibadah online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan Tuhan, kesembuhan Tuhan. Kami yakin dan percaya oleh bilur-Mu, oleh kuasa-Mu Tuhan. Hari ini kami terima kesembuhan, kesehatan yang sempurna daripada-Mu Yesus. Ajar kami untuk selalu punya iman percaya bahwa Engkau sanggup menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami terima kesembuhan, kesehatan, kelepasan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa untuk pekerjaan kami Tuhan, perekonomian Tuhan. Kami tahu keadaan tidak semakin baik, tapi kami percaya Engkau selalu punya cara untuk memberkati setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu mengandalkan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan ajar kami untuk selalu mengandalkan-Mu di dalam pekerjaan kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu punya cara yang ajaib untuk memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara Tuhan, khususnya Indonesia dan Jakarta Tuhan. Kami tahu dan percaya Tuhan bahwa keadaan mungkin tidak semakin baik. Dan lewat pandemik ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan biar ada damai sejahtera dan biar ada sukacita di bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan Tuhan, dari presiden, semua jajaran yang memimpin bangsa ini Tuhan. Berikan mereka hikmat untuk membawa bangsa ini menjadi semakin baik Tuhan. Biar bangsa ini tetap aman dan tentram di dalam perlindungan tangannya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan berdoa Tuhan buat pastor kami Tuhan, gembala kami di GBI City of Love, Pastor Tim, Pastor Evelyn, berserta kedua anaknya Tuhan. Kau sertai Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam pelayanannya, dalam penggembalaannya Tuhan. Biar Tuhan selalu berikan hikmat dan Tuhan pimpin untuk memimpin jemaat-Mu yang ada di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sertai selalu Pastor Tim Tuhan. Biar dia menjadi dampak, terang, dan garam dimanapun beliau berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus juga untuk firman-Mu yang akan disampaikan lewat Pendeta John Max. Kami siapkan hati kami Tuhan, Kau sertai juga Tuhan buat apapun yang disampaikan. Biar kami bisa menerima itu dengan sukacita daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari angkat tanganmu saudara, kita sembah Dia sekali lagi. Katakan, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi, senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara beribadah walaupun lewat live streaming. Saya percaya lawatan Tuhan tetap nyata, tetap ada. Sebelum kita dengar pesan Tuhan pada siang hari ini, mari kita izinkan Roh Kudus boleh menjamah dan memimpin kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami butuh Engkau, kami butuh tuntunan-Mu. Di masa-masa yang sulit ini, kami butuh perlindungan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu. Itu sebabnya biar firman-Mu hari ini boleh mengajar kami lagi, menuntun kami lagi. Agar kami boleh berjalan bukan seperti apa yang dunia kehendaki, tapi seperti apa yang Bapa kehendaki. Jangan lewatkan seorang pun yang hari ini beribadah walaupun ada di rumah kami masing-masing, yang kembali beraktivitas tanpa berkat daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu
jadikan berkat. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, judul khotbah renungan pada siang hari ini saya beri tema sikap yang benar menurut Alkitab, menurut firman. Ketika kita berhadapan dengan masa-masa yang sangat sulit. Saudara-saudara, mari kita jujur, kita harus akui kita sedang berhadapan dengan masa-masa yang sangat sulit. Saudara-saudara, kita tahu bahwa COVID-19 yang mau melanda seluruh dunia, ini telah meruntuhkan begitu banyak sendi-sendi di setiap negara. Banyak perusahaan-perusahaan yang goncang, ekonomi dunia sedang goncang. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang depresi, banyak orang sakit jiwanya. Sehingga tidak heran PBB merilis satu data kurang lebih 1 bulan yang lalu bahwa angka perceraian di seluruh dunia, saudara-saudara, itu cenderung menaik. Ada banyak kasus-kasus kriminal yang semakin bertambah, banyak kasus bunuh diri, dan terutama saudara-saudara, ya wabah ini membuat begitu banyak kesulitan. Nah saudara-saudara, apa yang sepatutnya orang-orang percaya, kita orang-orang percaya, dan harusnya bisa melakukan apa yang berkenan dan apa yang benar di masa-masa sulit. Saudara-saudara, tidak salah merindukan pemulihan. Tapi saudara-saudara, berapa banyak di antara kita merindukan bumi ini pulih. No, saudara-saudara. Di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan, pada hari-hari terakhir, pada akhir-akhir menjelang kedatangan Tuhan, semakin mendekati kedatangan Tuhan, maka saudara-saudara akan semakin sukar, kata Alkitab. Ya, geografis di seluruh dunia, kehidupan sosial, ekonomi, geologis, dan semua melanda seluruh dunia. Dan kita berada dalam masa-masa yang sangat sulit. Nah, sebagai orang percaya, mari kita belajar dari Habakuk, saudara-saudara. Saya akan ajak saudara-saudara membaca di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kenapa saya rindu saudara-saudara jemaat Tuhan belajar dari Habakuk ketika berhadapan dengan masa-masa yang sangat sulit. Yang pertama tentunya saudara-saudara, Habakuk mengalami masa-masa yang sulit. Itu sebabnya di dalam pasal yang ketiga terungkap, walaupun tidak semuanya diwakilkan, tapi paling tidak saudara ngerti. Ketika Habakuk berkata, pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba. Artinya ini saudara-saudara, secara finansial, secara kemakmuran sudah tidak ada lagi yang perlu diharapkan. Infrastruktur habis, kekacauan terjadi di mana-mana saudara-saudara. Jadi artinya Habakuk berada di dalam situasi kondisi negara yang hancur dalam segala hal. Kenapa saudara-saudara? Karena minimal karena 2 hal. Yang pertama, karena memang bangsa Israel pada waktu itu yang dipimpin oleh rajanya Yoyakim itu mentalnya bobrok. Hampir seluruh orang Israel mentalnya bobrok. Itu sebabnya Allah menahan berkatnya. Bukan saja karena pejabat-pejabatnya korup tidak memperhatikan rakyatnya. Kalau saudara perhatikan di dalam Habakuk pasal yang pertama, saudara akan melihat ini. Lihat ya, Habakuk 1 ayat 2 dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan?
sehingga aku memandang kelaliman. Ayat 4, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara lihat, Habakuk tinggal di tengah-tengah bangsa yang tidak peduli dengan keadilan. Kekerasan terjadi setiap hari. Ada banyak orang terluka. Bahkan di dalam masanya Habakuk, banyak anak-anak gadis mereka dijual, saudara-saudara, dijadikan budak, dijual sebagai istri bangsa-bangsa yang lain. Sehingga Tuhan marah. Habakuk sejaman dengan Yeremia. Yeremia melaporkan hal yang sama. Dan Yeremia mengatakan bahwa Allah murka. Saya akan ajak saudara-saudara lihat Yeremia pasal yang ke-6. Saya ajak saudara-saudara baca Yeremia 6. Lihat ayat yang ke-7. Seperti mata air meluap airnya, demikianlah kota itu meluap kejahatannya. Coba lihat, kejahatannya meluap. Itu artinya begitu banyak kejahatan. Kekerasan, lihat, aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada kulihat. Mulai dari ayat 12. Rumah-rumah mereka beralih kepada orang-orang lain. Bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku akan mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil, lihat, sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Coba bayangin. Wow. Bukan cuma karena penduduknya bobrok, saudara-saudara. Tapi karena Allah akhirnya turun untuk menghukum bangsa ini. Habakuk berada di dalam masa-masa ini. Lihat, pejabatnya korup, semuanya berada dalam kehidupan yang egois, kejahatan, kecurangan terjadi. Lalu yang kedua, udah hancur, lihat. Allah hukum bangsa Israel. Dengan apa? Yang kedua nih lihat. Allah kirim orang Kasdim. Allah kirim Babil. Untuk apa? Dalam rangka untuk menghukum supaya bangsa Israel bertobat. Jadi saudara-saudara, hukuman Allah menambah beratnya tekanan bangsa ini. Lihat ayat yang ke-5 Habakuk 1 ayat yang ke-5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Bangsa yang garan dan tangkas itu melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaannya mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilan keluhurannya berasal dari dirinya sendiri. Kudanya lebih cepat dari macan tutul. Lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali menyambar mangsa. Saudara, dimanapun saudara berada, dengar nih. Sudah orang-orangnya korup, negaranya miskin. Saudara-saudara, negaranya penuh kekacauan, hidup di dalam ketidakbenaran. Semua orang besar kecil, dari yang tua sampai yang kecil. Bahkan nabi-nabinya, imam-imamnya melakukan yang sama. Dan akhirnya Tuhan tambah hukum. Untuk apa sebenarnya Tuhan menghukum? Supaya bangsa Israel bertobat. Dan dikatakan gini, Tuhan melakukan satu pekerjaan yang tidak dapat kamu percayai sebelumnya. Apa hubungannya dengan COVID-19? Saudara mau peka enggak? Januari ini, saya kasih tahu. Januari, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Kalau saudara ingat, khotbah-khotbah dihiasi dengan apa saudara-saudara? Bicara tentang banjir. Banjir yang luar biasa terjadi pada malam tahun baru melanda Jakarta dan sekitarnya. Wah, orang-orang berkata, dulu udah lama gak banjir seperti ini. Sesuatu yang luar biasa. Kita tidak sadar saudara-saudara bahwa 2 bulan kemudian akan datang satu hal yang sulit kita percayai. Tidak ada gereja di seluruh dunia bahkan yang melakukan ibadah, yang boleh beribadah. Semua gereja ditutup. Karena apa? Karena ada wabah yang sekarang ini lebih dari 8 juta orang, mungkin 8 juta 300 orang, mungkin lebih. Saudara-saudara, yang meninggal mungkin bisa 500 ribu orang di seluruh dunia. Dan tidak ada sesuatu yang bisa memastikan kapan ini hal akan berakhir.
kita sedang berhadapan dengan masa-masa sulit. Apa yang seharusnya kita lakukan? Sebagai orang percaya, Alkitab berkata, belajar dari Habakuk. Lihat yang pertama. Yang kedua, ayat yang kedua. Habakuk berdoa kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Yang pertama saudara-saudara, yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan masa-masa sulit dalam masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, mari datanglah kepada Tuhan. Ini hal yang paling utama dan yang terutama. Kenapa? Karena saya percaya Roma 8:28. COVID-19 ini Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk membawa kembali umatnya. Mencari wajah Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Seluruh orang, besar kecil, tua muda. Dari nabi sampai imam melakukan yang jahat. Dan Tuhan melakukan sesuatu yang tidak dapat dipercayai. Tuhan kirim Kasdim. Kalau Tuhan kirim COVID-19. Sebelumnya kita tidak dapat mempercayainya. Maksudnya apa saudara-saudara? Supaya kita datang berseru kepada Tuhan. Ketika kesulitan saat-saat ini datang. Jangan kau hitung-hitung berapa besar saldomu. Karena satu kali saldomu juga akan berkurang. Seberapa kuat kita punya perusahaan. Seberapa banyak teman-teman yang dapat menolong kita. Seberapa kuat gereja bisa mempersiapkan dan menolong kita. Seberapa banyak sembako. No. Saat-saat seperti ini. Mari carilah wajah Tuhan. Dia satu-satunya pribadi yang tidak tergoncangkan. Ibrani pasal 12 dikatakan, satu kali aku akan menggoncang seluruh dunia. Dan dia sedang lakukan sekarang. Supaya nyata satu saja yang tidak tergoncangkan. Dia pribadinya. Kepada dialah seharusnya kita datang. Yang kedua saudara-saudara. Mari datang hadapi dengan iman. Kenapa saudara-saudara? Sama seperti Habakuk. Jadi saudara-saudara ketika Habakuk berada dalam masa-masa sulit. Udah masa sulit dia datang. Allah datangkan orang Kasdim. Waduh kesusahan luar biasa. Tapi saudara-saudara Alkitab berkata dengan tenang akan kuda hadapi. Kenapa saudara-saudara Habakuk menghadapi masa-masa sulit dengan tenang? Karena ada saatnya, ada waktunya Tuhan stop. Tuhan bela. Dan ternyata betul saudara-saudara. Babil dihancurkan Tuhan. Makanya dikatakan di dalam pasal yang ketiga, Habakuk bilang begini, ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun lihatnya dengan tenang, akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Siapa yang menyerang? Kasdim. Tidak ada orang yang bisa memprediksikan bahwa Kasdim bisa dikalahkan. Ada banyak alasan Habakuk untuk cemas. Karena Kasdim begitu kuat. Tapi Habakuk tetap tenang. Kenapa? Karena dia percaya Kasdim akan dikalahkan. Kasdim akan berakhir. Begitu juga saudara dengan wabah ini. Berapa banyak di antara saudara tetap tenang. Walaupun sekarang ini belum kelihatan tanda-tanda akan selesai. Tapi berapa banyak saudara tenang. Kenapa? Karena COVID ini cuma alat. Tuhan sedang melihat kita. Dia sanggup memelihara hidup saudara. Dia sedang memurnikan hidup saudara. Supaya apa? Supaya kita siap berhadapan dengan Tuhan. Dia dimurnikan, kita dimurnikan. Itu sebabnya percayalah. Kalau saudara perhatikan kata-kata dari Paulus atau penulis kitab Ibrani dikatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dari mana kata-kata ini? Kalau saudara punya Alkitab yang ada referensinya, saudara akan menemukan kata-kata Paulus datangnya dari Habakuk. Saudara orang percaya, saya orang percaya. Seharusnya kita memiliki sikap yang tenang. Menunjukkan apa? Menunjukkan kepercayaan kita. Murid-murid satu kali dilanda dengan badai. Luar biasa. Dan mereka semua ketakutan, berdiri pegangan tiang semua. Satu orang tetap tertidur. Siapa dia? Yesus. Kenapa sementara orang-orang ketakutan Yesus tertidur? Karena Yesus percaya alam semua hal ada dalam tangannya. Itu sebabnya dia tetap tenang. Bahwa Bapaknya akan menolong dia. Berapa banyak di antara saudara hari-hari ini engkau sedang khawatir, engkau sedang goncang, engkau sedang kompromi, engkau sedang menghalalkan segala cara. Itu menunjukkan bahwa kita bukanlah orang yang beriman. Hari ini kalau kau dengar firman Tuhan, mari bertobat. Percayalah bahwa Tuhan sanggup tolong saudara. Yang ketiga saudara-saudara.
Apa yang harus kita lakukan menghadapi masa-masa yang sulit ini? Kalau saudara perhatikan ketenangan yang dialami oleh Habakuk, ini sedang berbicara tentang orang-orang yang tenang adalah orang-orang yang bisa bertindak bijaksana. Ketenangan itu bicara tentang kebijaksanaan. Di dalam ketenangan, dia bisa berpikir dengan baik. Di dalam ketenangan, dia bisa merencanakan dengan baik. Ini berbicara, mari hadapi dengan hikmat. Dalam menghadapi masa-masa sulit, saudara tidak bisa tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa, orang yang panik, dia akan melakukan banyak pelanggaran. Dia akan melakukan banyak kesalahan. Itu yang ditulis di dalam kitab Amsal. Mari coba kita lihat Amsal pasal yang ke-19, ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Coba lihat, saudara-saudara. Berapa banyak di antara kita nih, ketika saat-saat ini kita tergesa-gesa, kita lakukan bisnis ini, banting lagi bisnis sana, tapi kita tergesa-gesa dan kita bisa melakukan hal yang salah. Berapa banyak di antara kita salah pilih pasangan, salah minum obat, salah bertindak. Karena apa? Karena tidak tenang. Kerajinan juga tidak ada artinya, kepintaran pun tidak ada artinya ketika kita tidak tenang. Bahkan bonusnya saudara-saudara, di masa-masa sekarang, di mana orang bisa terpapar virus COVID-19, saudara tidak peduli dia kaya, tidak peduli dia miskin, tidak peduli dia orang dewasa atau tidak. Semuanya bisa terpapar. Kita tidak tahu saudara-saudara, kalau kita pegang satu benda dan benda itu ada virusnya, ya di tangan kita bisa ada virus. Kita berhadapan dengan orang yang terpapar virus positif, wah kita bisa tertular. Dan ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Terutama orang yang dengan komorbid. Komorbid itu adalah orang-orang yang sudah punya penyakit terlebih dahulu. Itu akan lebih parah. Tapi bukan berarti orang-orang sehat, seperti kita nih saudara mungkin yang sehat, tidak bisa akhirnya parah. Data mengatakan, saudara-saudara, banyak orang meninggal. Apalagi ketika slim sudah berproduksi begitu banyak di jalur kita punya tenggorokan, paru-paru tertutup. Wah itu sangat berbahaya. Di mana-mana orang harus pakai masker, cuci tangan, sehat. Tapi apakah ini jaminan saudara-saudara? Kadang-kadang saudara-saudara kita tidak bijaksana, kita lupa. Nah orang yang bijaksana nih seperti ini, lihat. Orang yang bijaksana dia bisa tenang dan dapat berkat ini. Coba lihat di dalam Amsal 14 ayat yang ke-30. Amsal 14 ayat 30. Saya baca buat saudara. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi ternyata orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya perlindungan Tuhan, orang-orang yang tenang, orang-orang yang bijak, hatinya lebih damai. Ketika dia damai, Bapak Ibu dengar saudara-saudara. Lihat, ketika dia damai, antibodinya semakin kuat. Alkitab yang bilang, hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Hati yang gembira seperti obat kata firman Tuhan. Jadi saudara-saudara ini bonus. Itu sebabnya saudara-saudara mari belajarlah untuk tenang. Berhadapan dengan masa-masa yang sulit. Supaya apa? Supaya saudara dapat hikmat dari Tuhan. Untuk bertindak. Apapun saudara yang saudara rencanakan, saudara mau lakukan. Marilah milikilah ketenangan. Yang keempat, saudara-saudara. Yang pertama tadi diingat betul. Datang kepada Tuhan. Mungkin Tuhan sedang menegur saudara. Saudara yang sudah lama gak bisa mengampuni. Saudara yang biasa-biasa saja. Saudara yang pelit. Saudara yang mungkin hitung-hitungan. Saudara yang mungkin dikuasai oleh dosa-dosa tersembunyi. Ini waktunya untuk bertobat. Yang kedua, saudara-saudara, datanglah dengan iman. Saudara-saudara, iman ini diperlukan saat-saat ini. Kenapa? Karena banyak orang-orang tidak percaya bahwa ini datangnya dari Tuhan. Ini ujian supaya saudara semakin dimurnikan. Ini ujian supaya saudara dipersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Tetapi saudara-saudara bicara tentang ketenangan, itu juga bicara tentang tindakan yang bijaksana. Saya challenge kepada saudara-saudara untuk jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Sehingga saudara bisa berperilaku baik, merencanakan baik, dan saudara terhindar dari hal-hal yang buruk. Yang keempat, yang terakhir saudara-saudara.
Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ya, saya baca buat Bapak Ibu Saudara-saudara. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang, perhatikan, yang merindukan kedatangannya. Jadi saudara-saudara, apa yang seharusnya kita lakukan di masa-masa sulit? Di masa-masa sulit seharusnya kita lebih merindukan kerajaan Allah. Saya tidak menyalahkan saudara, aduh rindu ya selfie lagi di mall ini, selfie lagi di mall itu. Aduh pengen ke Raja Ampat ya. Aduh saya juga tidak menyalahkan saudara yang rindu. Aduh rindu jalan-jalan lagi ya ke Singapura, jalan-jalan lagi ke Eropa. Tapi saudara-saudara, saudara yang rindu hal yang seperti ini, apakah saudara tidak merindukan kedatangan Tuhan? Saya ragu. Saudara lebih rindu dunia ini dibanding merindukan Tuhan. Padahal saudara-saudara, saudara hanya bisa tinggal di dunia ini 70. Itu pun kalau saudara kuat, makan sehat, ya saudara-saudara hidup teratur, saudara bisa kuat sampai 80. Tapi kalau saudara hidup sembarangan, makan sembarangan, jarang istirahat, jarang olahraga, stres tinggi, ya paling 60, di bawah 60. Saudara tahu ya almarhum pendeta Petru Kumase, hampir 57 tahun, rata-rata banyak orang meninggal di bawah 60. Saudara-saudara, apakah kita hidup all out hanya untuk umur yang pendek? Padahal saudara-saudara kita akan masuk dalam kehidupan yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu bukan 60 tahun. Nah, adakah saudara merindukan kehidupan yang itu lebih hebat dari kehidupan cuma 60 tahun. Lebih baru, tatanannya baru, langitnya baru, buminya baru, status sosialnya baru, semuanya dinamikanya baru, dahsyat. Berapa banyak saudara berkata, itu mah nanti. Oh no, saudara-saudara. Kalau saudara berkata itu nanti, saudara akan menyesal nanti. Yang nanti itu sangat ditentukan apa yang kita lakukan sekarang. Saudara boleh rindu semuanya akhirnya balik. Hari-hari ini banyak mall dibuka, wah saudara senang. Berapa banyak di antara saudara kok merindukan satu tatanan yang baru. Wahyu pasal 21 berkata, sesungguhnya aku akan membuat sesuatunya baru. Lihat, buminya baru dibuat. Begitu hebat. Saudara tidak mau merindukan? Mungkin saudara berkata bahwa ini angan-angan, no. Nah, ciri orang yang merindukan Tuhan untuk kehidupan yang akan datang kelihatan. Nih, saya tutup dengan 1 Timotius pasal yang ke-6. Saudara boleh lihat, saudara rindu Tuhan atau enggak. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Walaupun ini peringatan untuk orang tertentu, tapi paling tidak untuk semuanya. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu, lihat, untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Kayanya menjadi kayanya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian, lihat, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi hidup yang sebenarnya bukan yang sekarang. Walaupun kita real sekarang, tapi nanti akan ada yang real sesungguhnya. Bukan 60 tahun, bukan 67 tahun, bukan 77 tahun. Lebih dari 1 juta tahun, lebih dari 1 miliar tahun, selama-lamanya. Saudara merindukan Tuhan. Kalau saudara rindu Tuhan, saudara akan kaya dalam apa? Dalam berbagi. Berbagi waktu. Berbagi kepintaran. Berbagi kepandaian. Berbagi harta saudara. Berbagi kekuatan. Selalu ada waktu untuk memuliakan Tuhan. Dimanapun saudara berada. Kalau saudara adalah merindukan Tuhan,
Saudara seharusnya menjadi penata layan yang bertanggung jawab. Selagi masih ada. Saudara dengar COVID-19 yang kita hadapi hari-hari ini. Kesusahan melanda di dunia. Keburukan, kesulitan terjadi. Ini sedang mengatakan kepada saudara. Nah, ada sesuatu yang jauh lebih hebat. Tatanan yang baru, dunia yang baru, bumi yang baru, langit yang baru. Rindukanlah itu. Saya berharap saudara-saudara 4 hal ini membawa saudara dan saya untuk siap berhadapan dengan situasi yang hari-hari ini begitu sulit. Supaya apa? Supaya kita didapati berkenan di hadapan Tuhan menjelang kedatangan yang kedua kali. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, siapapun saudara yang sudah dengar firman Tuhan hari ini, dan saudara merasa bahwa Tuhan sedang kuatkan saudara. Tuhan sedang ingatkan saudara. Mungkin hari-hari ini engkau hidup egois. Ada dosa tertentu yang saudara simpan. Saudara mesti bertobat. Kenapa saudara-saudara? COVID-19 adalah sesuatu yang tidak pernah dikira sebelumnya. Ini datangnya dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menarik saudara. Mungkin saudara biasa-biasa saja. Memberi biasa-biasa saja. Melayani biasa-biasa saja. Tidak all out. Ini waktunya untuk all out. Kalau kau dengar hari ini firman Tuhan. Dan kau merasa bahwa Tuhan aku perlu didoakan. Tuhan aku perlu dijamah Tuhan. Dan aku mau berubah. Taruh tangan saudara di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Mari tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat pesan firman Tuhan yang kuat. Yang siang hari ini kami boleh dengar. Kami tahu Tuhan kami sedang berhadapan dengan satu pekerjaan Tuhan. Yang melanda dunia yang sebelumnya kami tidak perkirakan. Sama seperti Habakuk berhadapan dengan orang Kasdim. Tidak sesuatu pun yang diperkirakan. Tapi ini membawa bangsa Israel bertobat. Ajar kami Tuhan peka. Supaya kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Dan kami mempersiapkan untuk hal yang lebih mulia, lebih dahsyat. Yaitu kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Kalau selama ini kami kurang sungguh-sungguh, Tuhan ajar kami peka Tuhan. Walaupun kami tidak beribadah di dalam gedung, tapi kami percaya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami rindu untuk melayani Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, kami mau excellent untuk Tuhan. Sebagai pegawai, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pelajar mahasiswa, kami mau melakukannya excellent untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekali kelak Tuhan, Engkau akan berkata kepada kami, sabaslah hambaku yang baik. Mari bersama-sama aku memerintah di dalam bumi dan langit yang baru, kekal selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal.
Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya akan percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya Bapak Pendeta John Max. Tuhan Yesus menyertai selalu. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita minggu ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima doa berkat. Manuel, Tuhan Yesus menyertai. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persembahan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.